Halo guys, kembali lagi bersama saya dengan Helena. Kali ini saya ada di sebuah rumah sakit ya, sebuah rumah sakit yang kebetulan suami saya lagi dirawat. Kita pakai yang namanya asuransi. Oke, so aku mau menjelaskan step by step bagaimana sih cara penjaminan ketika kita punya kartu asuransi gitu. Kan banyak tuh yang suka bingung, terus nanti kalau masuk rumah sakit aku gimana gitu. Nah, ini aku mau kasih tahu step by stepnya gimana supaya ketika kalian punya kartu asuransi, kalian gak bingung dan gak harus repot menghubungi yang namanya agen asuransi, karena kita sudah diberikan kemudahan dengan hanya menunjukkan kartu asuransi. Kita sudah mendapatkan kemudahan untuk dilayani di sebuah rumah sakit. Nah, tapi sebelum aku sharing, jangan lupa ya di subscribe dulu, di subscribe, di share sebanyak-banyaknya supaya banyak nasabah kita nggak kebingungan lagi. Atau teman-teman yang suka dengan konten ini silahkan di komentar ya. Nah, sebenarnya yang penting kita ketahui ketika kita masuk dalam asuransi ya, kita tahu dulu nih rumah sakit yang menjadi rekanan dengan asuransi kita ya. Rekanannya apa aja nih rumah sakit yang kerjasama, karena nggak semua rumah sakit itu bekerja sama dengan asuransi yang kita punya, karena masing-masing asuransi punya standarnya untuk menjadikan sebuah rumah sakit menjadi rekanannya ya. Oke, pertama kali kita datang ke rumah sakit kan biasanya kita pergi konsultasi ke dokter ya. Lalu ketika dokter melihat kondisi kita membutuhkan rawat inap, maka biasanya kita akan diarahkan langsung ke bagian pendaftaran rawat inap. Di bagian pendaftaran rawat inap biasanya kita akan ditanyakan apakah kita menggunakan pribadi atau BPJS atau asuransi. Kalau kita pengguna asuransi, nanti akan disodorkan berbagai macam dokumen, kertas-kertas yang akan kita tanda tangani untuk seluruhnya disubmit ke perusahaan asuransi. Setelah proses pendaftaran selesai, lalu kita akan diarahkan langsung untuk menjalani berbagai macam pemeriksaan sebelum masuk ke ruang rawat inap. Pemeriksaan yang pertama dilakukan adalah X-ray. Nah, ini adalah pemeriksaan yang wajib dilakukan sebelum melakukan rawat inap. Selanjutnya adalah pemeriksaan laboratorium, termasuk di dalamnya PCR. Sekarang aku lagi di rumah sakit, lagi nunggu antrian antigen. Jadi kalau menunggu pasien ya, menunggu pasien itu harus antigen. Oke, jadi bukan PCR ya, antigen aja udah cukup. Sekarang aku lagi nunggu antrian. Itu merupakan protap ya, protokol tambahan rumah sakit. Jadi kalau untuk menunggu pasien itu tidak di cover asuransi ya, itu bayar sendiri. Tapi kalau untuk pasien sendiri itu dibayar ya, di cover. Oke, jadi sekarang aku lagi nunggu dulu nih giliran, barusan aja selesai. Hidungnya geli. Tinggal nunggu hasil guys, lebih kurang 15-20 menit. Nah, yang berikutnya adalah yang perlu kita ketahui adalah manfaat daripada kartu kita ini. Kartu kita ini manfaatnya apakah VIP, kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya. Mau kelas 1, kelas 2, kelas 3, sebenarnya pelayanan di rumah sakit itu dalam penerimaannya itu biasanya sama, nggak ada perbedaan. Yang membedakan adalah tipe kamarnya. Jadi ketika kita sudah selesai check-in, sudah selesai mengurus administrasi, kita akan diarahkan sesuai dengan fasilitas yang kita ambil. Ini salah satu yang harus kita tahu ya.
kita nggak usah berpikir bahwa nanti kalau ekonomi dilayaninya nggak bagus di rumah sakit gitu. Enggak ya, selama kita masih punya kartu asuransi kelas 1, kelas 2, kelas 3 atau PIP, dalam saat pendaftaran itu semuanya prosesnya sama ya. Hanya saja jenis kamar nanti ketika kita masuk itu yang berbeda. Nah, sebagai peserta dengan kartu jenis Essential Plus, kita menempati kamar one bed one room di rumah sakit yang dituju. Jadi kita sangat-sangat menikmati fasilitas yang disediakan oleh rumah sakit. One bed one room dimaksud di sini adalah ketika kita memilih sebuah rumah sakit, maka hak kita adalah kamar terendah dengan 1 tempat tidur. Oke, jadi biasanya ya kalau kita masuk ke rumah sakit yang fasilitasnya sudah bagus, kita akan menempati di kelas PIP. Nah, seperti ini kamarnya. Dengan fasilitas kamar private seperti ini, aku tetap bisa melakukan pekerjaanku sambil menemani suami di rumah sakit. Awalnya aku minta izin sama suami untuk melakukan Zoom meeting di kantin. Tapi kata suami, tidak apa-apa, tidak masalah. Aku bisa melakukan pekerjaanku di sini karena suami jadi merasa seperti di rumah sendiri. By the way, ternyata ketika aku Zoom meeting, suamiku sampai tertidur. Katanya dengan adanya aku di sampingnya sambil melakukan Zoom meeting itu seperti kayak di rumah aja katanya. Jadi it's okay. Hai guys, selamat pagi. Sekarang kita lagi nunggu billing. Ini hari kita di sini udah 6 hari. 6 hari rawat inap guys. Jadi sekarang udah waktunya pulang. Tapi kita harus nunggu persetujuan ya dari asuransi. Jadi kalau kita rawat inap itu pakai manfaat asuransi, nggak boleh buru-buru, jadi santai aja. Yang penting kalau dokter sudah bilang boleh pulang, kita tetap santai nunggu aja sampai surat dari asuransinya keluar. Ini bisa makan waktu biasanya ya, normalnya tuh 3 jam. Jadi sekarang jam 10, kita lihat jam 1. Mudah-mudahan sih bisa lebih cepat ya. Nah, sebenarnya asuransi itu bukan mempersulit, bukan memperlambat, tapi memang begitulah prosedurnya. Karena yang harus dicek itu banyak. Juga setiap pasien-pasien yang dijaminkan asuransi kan mereka harus teliti dengan sebaik-baiknya. Yang pakai asuransi itu dari Sabang sampai Merauke. Jadi benar-benar memang harus sabar ya. Jadi nggak boleh buru-buru, nggak boleh marah-marah, nggak boleh marah-marah sama agent. Jadi aturan menjaga pasien selama corona sampai dengan saat ini, pasien yang dijaga itu kan sudah bebas ya, maksudnya sudah negatif COVID. Jadi yang jaga juga harus negatif. Nah, jadi setiap hari kalau kita misalkan keluar masuk, kita harus antigen terus. Tapi kalau misalkan kita di dalam aja sini nemenin yang sakit, itu sampai 7 hari bisa nggak antigen gitu. Jadi ya lumayan sih ekstra cost. Nah, apakah antigen untuk yang menjaga orang sakit itu di cover? Ini untuk yang jaga ya, yang jaga. Seperti saya menjaga. Nah, kalau untuk antigen saya itu nggak di cover sama asuransi. Tapi bagi pasiennya sebelum masuk asuransi, sebelum masuk rawat inap itu pasti di cover. Karena semua pasien yang masuk ke rumah sakit yang rawat inap itu mengikuti protokol tambahan dari rumah sakit, yaitu harus antigen, harus juga bukan antigen, PCR, plus harus juga dia pakai rongsen. Di rongsen dulu paru-parunya. Setelah itu baru boleh masuk kamar rawat inap. Itu. Nah, biasanya kan PCR lama keluarnya ya. PCR itu lama. Selama masa PCR-nya belum keluar hasilnya, ada namanya kamar transit. Ya, jadi dari hasil labnya belum keluar PCR-nya,
kita pasiennya ditaruh dulu nih di lantai khusus ya, sudah keluar gitu hasil PCR-nya, baru pasien ini dipindahkan ke kamar yang seharusnya ya. Kalau memang dia PIP ya PIP, kelas 1 ya kelas 1. Tapi kalau belum, wajib masuk ke kamar transit. Untuk asuransi suamiku ini sendiri, aku sendiri agennya. Jadi deg-degan juga guys. Tadi kata suamiku, kalau sampai nggak di cover, aku cancel kamu jadi agentku, terus asuransinya aku tutup katanya. Oh my god, aku jadi deg-degan. Tapi aku percaya sih pastinya di cover ya, karena yang pertama kita harus memastikan bahwa asuransi ini sudah melewati masa tunggu. Yang kedua, dipastikan juga bahwa penyakit tersebut bukanlah penyakit pre-existing. Pre-existing itu artinya adalah penyakit yang sudah ada sebelum masuk asuransi. Nah, puji Tuhannya suamiku nggak pernah sakit seumur hidup, katanya belum pernah. Ya, jadi aku tenang, nggak jadi dipecat. Nggak jadi dipecat jadi agen. Jadi gini juga guys, aku mau kasih tahu sama teman-teman semua yang punya polis asuransi. Ada kadang-kadang selama kita dirawat inap itu ada tindakan-tindakan yang dilakukan dengan cepat ya. Misalkan obatnya harus segera dikasih, infusnya harus segera dipasang gitu-gitu ya. Tapi untuk pemilik atau pemakai asuransi, kan ini semua kebutuhan-kebutuhan kayak gini nih harus disubmit dulu, harus diajukan dulu persetujuannya ke asuransi ya. Kalau misalkan kita memang nggak pernah sakit, terus asuransi kita sudah melewati masa tunggu, ya kita nggak usah khawatir ya, karena kemungkinan itu nggak ada masalah ya. Dan biasanya pihak dokter atau pihak rumah sakit akan meminta kita dulu nih nanda tanganin surat. Penandatanganan surat ini artinya gini, karena selama beberapa hari ini juga suamiku diminta tanda tangan ya, diminta tanda tangan untuk persetujuan diberikan dulu obatnya, kasih obat dulu. Kalau nanti misalkan asuransi sampai tidak mengcover obat ini, maka pasien ini harus membayar gitu. Andaikanlah itu istilahnya sejelek-jeleknya itu tidak di cover, maka kita yang akan membayarin gitu, bayar sendiri ya. Itu kan hanya sementara aja, jadi istilahnya biar penanganan obat-obatannya ini segera dilakukan gitu, supaya sambil berjalan obatnya sambil dipasangkan dan penjaminan asuransinya tetap sambil diajukan gitu loh. Nah, jadi nggak usah khawatir kalau memang asuransi kita ini sudah melewati masa tunggu, penyakit kita juga bukan penyakit bawaan gitu ya. Nah, jadi kita tenang aja. Tapi kalau kalian sendiri nggak bersedia menandatangani, ya terserah. Tapi kalau bagi saya sendiri, saya langsung tanda tangan aja. Gitu, tanda tangan, karena nyawa harus diselamatkan dulu ya. Nyawa harus diselamatkan dulu. Jadi kita tanda tangan aja supaya semua tindakan-tindakan medisnya bisa segera berjalan. Karena penjaminan asuransi biasanya Bu ya, berapa tagihan kami semuanya dan berapa yang di cover asuransi selama 6 malam 7 hari. Untuk kamarnya itu kamar VIP. Oke, tuh, kita lihat ya. Jadi aku baru balik dari dari klinik di bawah, karena ada pre-opname. Jadi ada beberapa kwitansi yang mau aku klaim gitu dari asuransi. Jadi aku lagi meminta tanda tangan dokter. Jadi ada pemeriksaan sebelum rawat inap itu bisa kita klaim ke asuransi ya. Selama itu berhubungan dengan rawat inapnya. Jadi kita bisa klaim. Karena dokternya nggak ada, ya udah kita tinggalkan formulirnya, nanti dokternya tanda tangan baru kita jemput. Ya gitu sistem. Karena masih ini sudah jam 2:30 ya guys, pihak asuransinya belum selesai memverifikasi semua tagihan, agak memakan waktu ya. Makanya kita harus sabar karena prosesnya memang seperti itu.
nggak boleh buru-buru, tapi tetap sambil kita follow up ya. Ya udah, kita sambil makan dulu biar nggak keroncongan. Siang ini kita pakai meal voucher ya, karena kamar kita sebenarnya udah dihitungkan full sampai hari ini, jadi masih tetap ada meal voucher ya. Kita bebas order apa aja ini untuk penjaga, jadi aku mau order dulu, pilih-pilih dulu makanannya ya. We done, let's go home. Sudah cek. Oh my god. Good. Let's go. Oke guys, jadi di covernya 58 juta nih, Allianz. Oke, di cover, puji Tuhan semua ditanggung asuransi. Bye, let's go.